Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang konseling gizi pada obesitas. Jadi obesitas ini masuk ke dalam konseling gizi orang sehat karena pada pasien-pasien yang mengalami obesitas ini biasanya tidak dirawat di rumah sakit, jarang yang kontrol ke dokter karena merasa mereka masih sehat. Biasanya mereka sadar diri aja supaya mereka melakukan konseling gizi di puskesmas atau mungkin biasanya di klinik-klinik kecantikan. Nah, sekarang kita mulai dari tubuh yang sehat. Jadi tubuh yang sehat itu berasal dari asupan zat gizi yang seimbang, kemudian aktivitas. Jadi melakukan aktivitas mulai yang sedang hingga ke berat, jadi jangan sampai cuman bed rest alias mager. Kemudian juga dari olahraga yang teratur dan tidak dipaksakan dan tidak berlebihan. Kemudian istirahat yang cukup dengan porsi yang optimal sesuai dengan usia dan sesuai juga dengan kapasitas masing-masing orangnya. Karena kenapa ketika usia bertambah, maka terjadi proses aging atau penuaan sehingga menyebabkan penyakit kita itu semakin banyak. Mungkin usia sekarang ya silahkan mau begadang, makan kurang sehat, jarang beraktivitas, olahraga tidak teratur, tapi ketika usia 30-40 mulai nih banyak asam urat, kemudian mulai encokan, mulai mungkin tekanan darah tinggi dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita mengatur pola makan, yaitu dengan cara gizi yang seimbang. Dengan cukup minum air putih 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter, cukup makan makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, buah ya. Kemudian untuk perencanaan makan, biasakan dengan 3J, jadi jumlah kalorinya sesuaikan kebutuhan kita, jadwal atau waktu makannya terjadwal dengan baik, dan juga jenisnya. Jadi jangan cuma makanan sumber karbo, jadi perhatiin juga protein dan lemaknya, karena sudah belajar di mata kuliah IGDK. Kemudian juga nutrisi yang spesifik harus terpenuhi. Nah, gimana sih kalau kita kekurangan atau kelebihan zat gizi ya? Jadi baik kurang atau lebih zat gizi ini kalau nggak seimbang jadi masalah ya. Kalau kurang zat gizi apa yang terjadi ya? Kita mudah terserang penyakit, sistem imunnya terganggu. Kekurangan vitamin dan mineral, terutama vitamin B6, B12, mineral Fe yang bikin anemia. Mudah lelah, ini juga karena anemia juga karena kekurangan mikronutrien yang lainnya. Kemudian penuaan dini, gampang terlihat lebih tua dibanding usianya, osteoporosis ya, kekeroposan tulang, dan juga menurunnya vitalitas, otomatis produktivitas kerja juga akan menurun. Kemudian kelebihan zat gizi, maka menyebabkan apa? Obesitas atau kegemukan. Kalau sudah kronis jadinya apa? Bisa ke komplikasi diabetes, jantung, rematik, dan penyakit stroke. Nah, jadi sebenarnya berapa sih komposisi makronutrien yang dianjurkan? Jadi ada macam-macam ya. Jadi kalau berdasarkan clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adult, itu di evidence report ya. Untuk orang yang mengalami obesitas ini, biasanya kita kurangi kalorinya 500 sampai 1000 kalori per hari ya. Tapi diberikan secara bertahap. Jadi misalnya awalnya 500 kalori, lama-lama kita aturkan sampai 1000 kalori biar nggak kaget orangnya. Kemudian kolesterolnya kurang dari 200 mg per hari dan fiber atau seratnya 20 sampai 30 gram ya. Untuk karbohidratnya lebih dari 55%, protein 15%, dan lemaknya kurang dari 30%. Nah, untuk sumber lemaknya pun kita harus lihat, tidak boleh banyak mengandung monounsaturated fatty acid, jadi kurang dari 15%. Kemudian untuk PUFA-nya kurang dari 10%, dan untuk yang SAFA lemak jenuhnya itu 8-10% ya. Jadi semuanya harus berimbang. PUFA pun juga nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi kelebihan PUFA pun dia juga akan berefek kepada inflamasi gitu.
Nah, untuk jenis karbonya nanti kalau misalnya kalian melakukan edukasi atau konseling obesitas ya, kan 55-70% dari kalori total. Nanti juga ngasih taunya, iya Bu, nanti sekiannya nasinya sekian porsi, berapa gram URT-nya, itu yang kalian kasih tahu ke pasiennya. Kemudian kita suruh pasiennya untuk milih menggunakan karbohidrat yang tidak gampang tercerna, yaitu karbohidrat kompleks dari biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Kemudian pilih karbo yang berserat tinggi. Kemudian protein. Kebutuhan proteinnya sekitar 10-15% supaya apa? Supaya proteinnya ini bisa membuat kenyang lebih lama juga ya. Jadi protein itu membuat kenyang lebih lama dibandingkan karbo sederhana. Kemudian asupannya tidak boleh berlebih. Kemudian protein juga harus dipenuhi, jangan sampai nanti awalnya obesitas malah jadi malnutrisi protein gara-gara kurang protein. Sumbernya dari protein hewani, dari ikan, dari ayam, atau dari nabati ya, dari kacang-kacangan, dari kacang almond, kacang tanah, kemudian kacang mede dan sebagainya. Lemak ya, untuk obesitas hindari lemak yang mengandung asam lemak jenuh atau SAFA, yaitu hindari yang goreng-gorengan gitu ya. Kemudian asupan omega 3 kita penuhi dengan konsumsi ikan 2-3 kali seminggu. Kemudian untuk sumber kolesterol ya berbahaya apalagi obesitas, seafood selain ikan, kemudian jeroan dan kuning telur dianjurkan tidak melebihi 300 mg per hari. Itu sumber-sumber kolesterol yang banyak di sekitar kita. Kemudian pilih minyak goreng yang tidak mengandung kolesterol. Kemudian hindari lemak jenuh. Jadi kita rubah nih cara masaknya dari menggoreng menjadi mengukus dan merebus ya. Jadi yang dulu biasanya apa-apa digoreng, diganti dong. Apa sih masakan Indonesia yang bisa direbus? Nasi pecel, gado-gado, kemudian tongseng, kemudian urapan, ya kan, pepes, semuanya bentuknya kukus, bacem. Konsumsi sayur kira-kira minimal 5 porsi. Satu porsi sayur setara 1 mangkok sayur dan 1 porsi buah setara dengan pisang 1 buah sedang atau apel 1 buah sedang. Nah, untuk jumlah kalorinya, kita makanlah sesuai kebutuhan. Makanya kita harus tanyakan bagaimanakah aktivitasnya, olahraganya. Jadi supaya ada balance antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Jadi kita berikan pasiennya ini option, mau ngatur makannya atau mau ngatur aktivitas fisiknya. Jadi kalau misalnya, oh Bu, saya nih nggak bisa nih makannya tuh kalau diatur-atur, oke, olahraganya tolong ya ditambah gitu ya. Atau kalau saya ini terlalu sibuk nih nggak bisa olahraga, kita atur makannya supaya yang masuk sama dengan keluar. Jadi sesuaikan dengan masing-masing individu, karena lagi-lagi konseling itu sifatnya individu. Sama-sama karena obesitas, cara memecahkan masalahnya berbeda-beda. Nah, kemudian sesuai dengan tumpang gizi seimbang, jadi konsumsilah mulai dari karbohidrat, sayuran, sumber protein, itu yang sesuai dengan piramida makanan ini. Dan selalu batasi lemak, minyak, garam, dan gula. Nah, kenapa kita harus memperoleh zat gizi yang seimbang? Karena berhubungan dengan aktivitas fisik untuk pemeliharaan kesehatan kita, untuk perkembangan dan kecerdasan. Apalagi nih kalau obesitas pada anak-anak atau remaja, jangan sampai nanti diet kita itu akan mengganggu perkembangan dan kecerdasannya. Kemudian juga pertumbuhan gitu ya. Lagi-lagi kalau masih remaja obesitas, kita harus perhatikan asupan proteinnya, mikronutriennya. Jangan sampai malah jadinya mengalami stunting nih gara-gara kita kasih diet restriction gitu ya, kayak sekarang lagi hits, tidak baik tanpa pengawasan dari seorang dokter atau profesional.
Nah, kemudian bagaimanakah kita hitung jumlah kalorinya? Berdasarkan berat badan idealnya, yaitu TB-100 ya. Itu untuk berat badan idealnya. Kalau berat idamannya 90% TB-100, jadi kalau yang berat badannya lebih 110% kali TB-100 kali 1 kg. Itu cara menentukan berat badan idealnya ya. Kemudian klasifikasi IMT-nya ada macam-macam, silahkan pilih sendiri mau pakai yang mana. Ini ada yang kurang, normal, resiko, obes 1, obes 2. Tentukan kebutuhan kalori per kilogram berat badan idamannya. Mau dia gemuk, normal atau kurus, ringan, sedang, berat, kita kalikan di situ. Jadi kalau misalnya BB idamannya 45 kg, berarti 45 kg kalau dia normal kalikan dia sedang ya berarti 45 dikalikan 35. Kalau dia gemuk 45 kg dikalikan 30. Nah, untuk diet untuk menurunkan berat badan pakai apa namanya? Diet rendah kalori seimbang tinggi serat. Untuk mencapai penurunan berat badan setengah sampai 1 kg per minggu itu maksimalnya ya. Jadi jangan banyak-banyak ya. Dengan cara mengurangi asupan 500 sampai 1000 kalori per hari. Dianjurkan makanan rendah kalori dan tinggi serat seperti buah dan sayur. Batasi sumber karbohidrat dan hindari makanan berlemak dan banyak gula. Nah, contoh perhitungan, misalnya laki-laki usia 42 tahun, BB 83 dan TB-nya 165. Ternyata IMT-nya obesitas. Kita menghitung BB idealnya adalah tinggi badan dikurangi 100 ya, dikurangi 10%, 65 dikurangi 65, kebutuhan kalori sesuaikan dengan tadi perhitungan. Itu contoh perhitungan yang paling gampang. Kenapa? Karena kalau konseling gizi itu tidak mungkin kita langsung hitungnya cepet-cepetan gitu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya nunggu lama itu juga ya kita harus bisa menggunakan trik-trik perhitungan yang paling gampang. Tapi kalau misalnya mau pakai Harris Benedict juga boleh, tapi menggunakan berat badan aktualnya dia dikurangi 500 sampai 1000 kalori gitu ya. Nah, kemudian untuk menurunkannya gimana? Dengan cara dikurangi 500 kilokalori per hari. Jadi kita bulatkan, berarti kita bikin menu 2000 kilokalori per hari. Ya. Contoh media konseling. Ini contoh media konseling yang bagus ya. Jadi ada contohnya. Contoh menu seharinya seperti apa. Kemudian ada kita isi nama, umur, IMT-nya berapa, kebutuhan gizi seharinya berapa, pagi makannya jam berapa, nasinya berapa, selingan jam berapa, porsi-porsinya seberapa, itu ada di media konselingnya. Ini contoh makan pagi yang lumayan tinggi kalori ya. Itu nasi goreng dan teh manis ya. Udah nasi banyak karbohidratnya, digoreng gitu dengan sosis telur. Nah, berapa? Sampai 900 kalori. Kita bisa ubah nih menunya makan pagi yang low kalori. Contohnya adalah bubur ayam dan jus jeruk. Makan siang yang tinggi kalori, udah nasi putih, lauknya mie goreng ya, pakai sayuran acar, rendah serat gitu ya, cuman dikit acarnya, minumnya sirup. Kita ganti dengan yang rendah kalori, pakai apa? Kita kasih gado-gado, nggak pakai gorengan, kasih buah semangka dan minum air putih. Kalorinya itu 1/4-nya dari makan siang yang junk food yang tinggi kalori, pakai mie goreng, nasi putih dan acar sayur. Makan malam, biasanya saya makan sate kambing, gulai kambing, nasi, pisang, kerupuk, sampai 1200 kalori sendiri. Kita ganti nih, jadi apa? Jadi nasi, soto ayam, dan es jeruk. Kenapa es jeruk? Ya karena yang paling gampang di rumah bikinnya tuh, atau jeruk misalnya. Kemudian soto ayam, lagi-lagi soto ayam kan pakainya kuah sup, jadi nggak digoreng, mengurangi konsumsi lemak. Yang penting ya jangan pakai soto jeroan ya, kita pakainya soto ayam. Nah, ini contoh food model yang membantu kita untuk melakukan konseling gizi. Nanti ada
di lab konseling gizi nanti kalau kita sudah masuk praktikum bisa dipraktekkan. Jadi nanti kalau recall tanyain segini Bu, seberapa? 1 buah, setengah buah gitu. Kalau misalnya melakukan pas edukasi, iya Bu gitu ya. Segini Bu, tempenya 1 potong sedang. Atau misalnya 2 potong sedang, 2 potong dari ini loh Bu, segede ini loh gitu. Nah, ini contoh-contoh media konseling lagi ya untuk obesitas. Ini ada contoh menunya, ada cara mengatasinya. Ini contoh menu yang mungkin contoh lihat yang bisa kalian gunakan. Nanti silahkan berkreasi membuat media konseling untuk obesitas. Nih, media-media konseling lagi. Apa itu obesitas? Bagaimanakah cara mengetahui? Jadi selain kita kasih tahu tentang dietnya, ya pertama kita lakukan edukasi tentang penyakitnya dulu. Apa sih obesitas gitu ya? Biar orang itu ngerti, oh saya tuh sakit ini loh gitu. Kok kita tahu sih gimana kita obes? Ini loh Bu, kasih taunya atau Pak gitu. Terus kita berikan urgensinya Bu. Kalau obes tuh nanti bikin ini loh Bu, tekanan darah naik. Jadi mereka tuh jadi concern ke penyakitnya. Terus kita kasih tahu cara mencegahnya dari segi gizi dan non gizinya. Terus kita kasih tahu juga misalnya kenapa sih orang tuh bisa obes. Jadi mereka pun bisa melakukan edukasi menyebarkan pendidikan gizi ini kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini contoh tadi media-media konseling ya. Ini tadi yang diet rendah kalori, ini bagus nih contoh media konseling yang bagus. Ini contoh media konselingnya. Ini yang dari Kemenkes itu sudah bagus sekali. Jadi kalau bikin media konseling setidaknya seperti ini tadi ya. Ada coba makan seharinya, ada namanya. Jadi benar-benar personal itu buat siapa. Jangan lupa dikasih tujuan dietnya, cara mengatur dietnya, strategi makannya, kemudian bahan makanan apa sih yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari. Dan jangan lupa selalu bawakan juga bahan makanan penukar dalam bentuk leaflet